Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Berkah. Pada kesempatan singkat kali ini kita akan membahas sebuah kisah tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam bertemu dengan pemuda yang hidup di dalam kubah dasar laut yang usianya ribuan tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah mewahyukan Nabi Sulaiman alaihissalam, keluarlah ke tepi laut, di sana engkau akan melihat sesuatu yang luar biasa. Mendengar itu, maka keluarlah Nabi Sulaiman alaihissalam beserta pasukannya. Dia terus mengelilingi tepi samudra. Saat berjalan, tiba-tiba datang gelombang samudra yang amat dahsyat. Lantas Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh angin untuk menahannya dan gelombang pun reda. Setelah itu, Nabi Sulaiman alaihissalam tibalah di tepi laut yang Allah tunjukkan. Dia menoleh kemana ataupun tak ada satupun yang aneh. Maka ia menyuruh jin untuk menyelam di laut dan membawa apa yang ajaib di dalamnya. Menyelamlah jin ifrit lainnya untuk menyelam, dan jin tersebut kembali dengan tangan kosong. Karena bingung, Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada Asid bin Barkiyah, seseorang yang memiliki ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Barkiyah, cobalah bawakan kepadaku apa yang ada di dalam laut ini. Seketika Barkiyah berdoa kepada Allah, dan terpancarlah sebuah cahaya yang berasal dari dasar laut. Muncullah sebuah kubah yang terbuat dari mutiara putih berpintu 4 dari intan permata, batu yakut, mutiara, dan zabarjad hijau. Begitu melihat kubah itu, Nabi Sulaiman alaihissalam sangat kagum dan berdoa kepada Allah agar bisa membuka kubah itu. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu kubah terbuka. Tidak ada setetes air pun yang masuk di dalam kubah itu. Tiba-tiba di tengah kubah itu terlihat seorang pemuda berpakaian bersih, berwajah tampan, dan sedang berdiri dalam salatnya. Nabi Sulaiman alaihissalam masuk dan memberi salam ke pemuda itu dan bertanya, apakah pemuda itu adalah seorang manusia atau jin dan mengapa tinggal di kubah? Lalu pemuda itu pun menjawab, aku seorang manusia. Dahulu ayahku lumpuh dan ibuku buta. Tidak ada yang merawat mereka selain aku. Maka aku yang merawatnya selama 70 tahun. Ketika ibu pemuda itu akan meninggal, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar anaknya diberikan umur yang panjang dan taat kepada Allah. Kemudian berdoa, semoga anaknya ditempatkan di suatu tempat yang tidak di dunia dan tidak pula di langit. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, sejak kematian kedua orang tuanya, pemuda itu keluar pergi ke tepi laut ini. Tiba-tiba pemuda itu melihat kubah dan mencoba masuk ke dalamnya. Saat memasuki kubah, datanglah seorang malaikat membawa kubah dan meletakkannya di dasar laut. Pemuda ini hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika diperkirakan, usianya mencapai ribuan tahun. Namun, keadaannya tetap muda dan tidak ada sehelai uban ataupun tumbuh di kepalanya. Bagaimana engkau boleh hidup di dalam kubah di dasar lautan itu? Tanya Nabi Sulaiman alaihissalam dengan penuh penasaran. Di dalam kubah itu sendiri, aku tidak tahu di mana berada, di langitkah ataukah di udara, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepadaku ketika aku tinggal di dalam kubah. Jawab pemuda itu. Bagaimana engkau boleh hidup di dalam kubah di dasar lautan itu? Tanya Nabi Sulaiman alaihissalam penuh penasaran. Di dalam kubah itu sendiri, aku tiada tahu bagaimana berada, di manakah berada, di langitkah atau di udara. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rezeki padaku ketika aku tinggal di dalam kubah.
jawab pemuda tersebut. Bagaimana Allah memberi makan padamu? Tanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jika aku merasa lapar, Allah menciptakan pohon di dalam kubah dan buah-buahnya yang aku makan. Jika aku merasa haus, maka keluarlah air yang teramat bersih, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu, jawab pemuda itu. Bagaimana engkau mengetahui perbedaan siang dan malam? Tanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Bila telah terbit fajar, maka kubah itu menjadi putih. Dari situ aku mengetahui kalau hari itu sudah siang. Bila matahari terbenam, kubah akan menjadi gelap dan aku mengetahui hari sudah malam, jawabnya. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, usai menceritakan kisahnya, pemuda itu berdoa kepada Allah. Maka pintu kubah itu tertutup kembali dan pemuda itu tetap tinggal di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Sumber Kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai, karya Abu Laith As-Samarkandi. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.